Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube kami 3DL Family. Oke teman-teman, kali ini aku akan ngebahas tentang Danis dan ada fakta baru tentang Danis. Fakta barunya adalah kalau kayak gini tuh ya bikin mata nanti jadi berkaca-kaca. Dan aku tuh harus siap, mentalku harus kuat karena ini tuh cobaan. Jadi aku tuh bingung ya sebenarnya. Dari Danis ini katanya dokter dia tuh ADHD plus ASD. Jadi yang diutamain itu ADHD-nya karena dia tuh terlalu aktif. Tapi kok aku perhatiin tuh kesini-sini tuh, dan aku selalu searching di YouTube, Google segala macem, dia tuh kok lebih ke ADHD ke ASD-nya ya. Kayak gini contoh nih, tuh dia nggak aku ajakin ngomong tuh ngomong sendiri terus tapi nggak ada artinya gitu. Terus kalau dia ajak itu matanya gini-gini, nggak mau ikut menatap mata kita gitu. Terus aku tuh bingung, kayaknya Danis ini ADHD-nya udah berkurang banget asal kita dietin. Tapi dia sepertinya lebih ke ASD atau autism deh teman-teman. Kadang tuh ya kayak yang pengen nangis, kayak yang tiba-tiba di sini tuh banyak pikiran, nggak tahu mikirin apa, tapi tuh di sini tuh kayak yang penuh gitu. Gimana tuh caranya biar aku tuh bisa ngerubah Danis biar hilang si ASD-nya ini? Ya aku nggak bilang autism tentang Danis, tapi aku lebih sering bilangnya tuh ke ASD ya, karena jujur dari hati ini kayaknya masih berat untuk bilang Danis tuh autis. Wajar seorang ibu kayak aku, cuma wanita biasa, belum bisa nerima, tapi aku berusaha akan nerima. Ya intinya udahlah itu whatever. Aku yakin gak akan lama lagi aku bakal bisa nerima di hatiku. Sekarang tuh emang lagi blunek banget tuh, daripada aku jadi pikiran ya teman-teman. Lebih baik aku share dan kita lihat perubahannya Danis dari detik ke detik, waktu ke waktu, supaya teman-teman yang sama kayak Danis juga bisa terinspirasi dari aku, dari kisahku ya. Jadi ketika aku sadar dan ini lebih banyak ke autismnya, aku tuh langsung cari channel, cari di Google tentang menangani anak autism ini, dan aku nemu satu sumber. Jadi dari sumber itu sendiri contohnya tuh mirip banget sama yang dialamin sama Danis, dan efeknya juga itu apa yang dia pelajari dan dia terapiskan ke anak itu berefek baik juga sama dan anaknya. Aku yakin deh ini bakal berefek baik sama si Danis nanti. Nah, begitu aku lihat, aku langsung catet dan aku resum di buku supaya aku nggak lupa, dan aku catat juga apa langkah-langkahnya. Nah, nanti kita bahas satu persatu ya. Dan kita bakal praktekin ke si Danis ini. Dia beneran sanggup apa enggak, dan berhasil apa enggak langkah-langkah tersebut. Kalau ternyata berhasil, ya Nis ya. Ya, foto. Kalau ternyata berhasil, aku akan langsung upload, dan buat teman-teman yang sefrekuensi kayak Danis bisa ditiru. Ya Nis, kita semangat ya Nis ya. Iya. Aku wah. Nah, oke, tadi si Danis sudah belajar apa? Belajar. Ayo apa tadi? Pakai baju dan celana. Jadi sih untuk anak kayak Danis ini dia bermasalah sama fokus ya teman-teman. Yang dasarnya ini aku akan buat Danis ini jadi fokus dulu. Nah, dia itu nggak mau nih diajak ngomong, matanya tuh nggak mau madep aku. Nah, jadi aku akan buat dia fokus
tugas utama anak autism kayak Danis ini harus buat dia fokus dulu. Nanti ketika udah berhasil fokusnya tadi, baru kita bisa ngajarin langkah-langkah berikutnya supaya dia bisa mengejar ketertinggalan dia dari kawan-kawannya yang lain gitu. Nih teman-teman, ini buku catatan aku yang setiap apapun aku tahu tentang Danis dari pertama kali aku terapi aku lihat di sini. Nah, ini ada beberapa catatan penting dan yang kemarin aku resum itu yang akan kita bahas dan kita praktekkan ke Danis. Bener nggak sih Danis ini bisa ngikutin yang kemarin aku resum? Nih, terapi perilaku disebut behavior ini loh. Behavior apa behavior? Aku nggak ngerti bahasa Inggris. Pokoknya ini tuh bener-bener yang dari awal. Kadang kita tuh ya, yang anaknya kayak Danis suka cari-cari di YouTube atau di Google, yang bikin kita bingung itu ketika yang dikasih tahu itu adalah anak udah aktif. Jadi cuma judulnya bagaimana cara supaya anak itu bisa gini, bisa gitu. Nyatanya giliran kita praktekin kita bingung mulai dari mana, karena yang harus diutamain itu awalnya adalah Danis ini harus fokus, bukan gimana caranya ngajarin. Kalau anaknya belum fokus tapi kita udah ngajarin, itu percuma, karena anaknya nggak akan bisa nerima apa yang kita suruh, apa yang kita perintah. Orang dia aja nggak fokus kan gitu. Jadi yang aku rangkum di buku aku ini bener-bener dari awal kita terapi anak autism. Nah, yang pertama kita harus ngelatih fokus. Dan fokus tuh kalau aku di rumah sakit biasanya bilangnya SI kemana apa nih katanya nih, sensori integrasi. Nah, yang kedua baru katanya TW itu terapi bicara. Dari yang aku lihat di YouTube kemarin, kalau kita mau memakai baju ke anak, kita kan biasanya suka tuh langsung masukin tangannya ke sini biar cepet, kakinya ke sini. Ternyata itu salah teman-teman. Pas mau masukin tangannya, kan anak suka begini, ngikutin aja gitu yang kita suruh begini, masukin dulu begini, kepalanya kemana-mana. Nah, itu pas kita bukain bolongannya, ketika anaknya mau gini kita alihin tuh bolongan ke sini ke sini ke sini. Nah, nanti kan dia kok nggak masuk masuk sih, kan akhirnya dia ngelihat. Nah, pas dia ngelihat itu baru kita masukin, itu ngelatih fokus. Ini loh di sini tangannya. Nah, tadi masukin. Satunya juga begitu, pas mau masukin celana, nanti pas kakinya dia udah ngangkat, kita gini-gini nih bolongannya. Nah, ntar pas dia lama-lama kan dia kesel, dia ntar ngeliat tuh bolong, oh mana sih bolongannya. Nah, langsung dimasukin tuh yang bener. Dan aku udah praktekin ke Danis, berhasil. Yeay, berhasil teman-teman. Makanya aku tuh langsung bener-bener seharian aku rangkum di buku ini jadi buku sakral aku mulai sekarang. Selain buat laporan terapi Danis, ini tuh buku buat aku ngerangkum hal-hal penting yang aku dapat di YouTube. Yang kedua, nanti kita coba bikin mainan digantung, kan atap rumahku pendek nih, nanti dipakuin, digantung, kasih bola, terus kasih pukulan. Nah, kan dia kan suka nggak fokus, suka nggak lihat. Nanti kita ajarin tuh mukul, kan seru tuh ya. Nanti dia secara nggak langsung dia mukul gini kan otomatis kita fokus tuh nyariin bolanya mana nih kan gitu. Itu yang kedua, tapi belum aku coba. Nanti kalau berhasil aku kasih lihat teman-teman supaya nyemangatin ibu-ibu yang belum tahu cara ngelatih fokus anak. Nah, yang ketiga kemarin bilangnya apa ya? Aduh, lihat dulu. Nah, yang ketiga itu kita belajar masukin bola kayak gini nih. Ini kan bak kain kotor baju aku, cuma ini jadinya nggak dipakai buat anak ya, jadi diambil alih biar irit karena kita juga terbatas keuangannya. Untuk ngajak kamu kayak gini bentukannya ya, jadi bisa tuh in one dipakainya. Ini bak ini nanti ditaruh jauh, terus nanti si Danis megang bola, nanti dilempar. Kalau masuk itu kita kasih dia pujian gitu, hore pinter kayak gitu. Nah, aku mau coba dia berhasil nggak. Kalau berhasil nanti aku mau kasih lihat.
dari aku nggak ngasih lihat pas Danis udah pinter ya teman-teman, kan sama aja bohong. Nanti sama aja kayak kita tuh nggak ngasih semangat buat ibu-ibu, orang dia aja udah bisa, aku nggak sabar nih anakku nggak bisa kan gitu. Nanti aku kasih lihat dari Danis yang nggak bisa sampai Danis bisa gitu ya, berhasil apa enggak gitu. Terus yang ketiga nanti dulu, yang keempat ya, yang keempat nih aku cari lagi katanya. Oh ya, yang keempat tuh katanya suruh naro, jadi di sini ada kotak, nanti Danis lari ambil mainan yang ada di kotak tersebut, nanti dipindahin ke kotak yang satu lagi, tapi kita kasih jarak gitu karena rumahku kecil, nanti aku kasih ujung sini sama ujung sini lah, lumayan lah ya. Nanti kita coba berhasil enggak, karena aku belum nyobain juga. Dari semoga berhasil sih. Dari yang pertama ngambil, nanti kita ajarin, kita tuntun dulu ke sini. Dia mau nyontohin nggak? Kalau dia mau nyontohin teman-teman, minimal dia bisa fokus nyelesain satu tugas itu. Dan jangan lupa ya, anak autism itu kalau misalkan dia berhasil, kita harus banyak-banyak kasih dia apresiasi supaya dia tuh senang, bahagia, dan semangat pengennya lagi kan aku dipuji, jadi aku harus ngelakuin lagi. Itu nanti jadi kebiasaan buat dia untuk menyelesaikan sesuatu gitu. Yang kelima, antar mainan kan tadi udah, cuma nanti aku mau naikin levelnya antar mainannya tuh pakai apa, halangan dan rintangan. Kayak misalkan aku suruh dia lewatin bangku, lewatin papan titiannya, atau ada yang jungkit-jungkitnya gitu. Nanti kita praktekin satu-satu ya teman-teman, berhasil apa enggak. Mudah-mudahan berhasil. Dan jangan lupa, jangan ada video yang dilewatin, supaya nanti kita kalau mau ngikutin atau mau nyontoh ada alurnya. Oh iya teman-teman, aku nggak lupa terima kasih sama akun YouTube-nya Dairy Wise. Jadi aku dapat videonya dari situ teman-teman. Dan sekarang kita mau membuktikan dari yang di-share sama adik Wise ini, itu berhasil nggak diterapin ke Danis kayak gitu. Kalau misalkan itu berhasil, kemungkinan besar bisa diterapin sama anaknya bunda-bunda semua yang sama selevel sama Danis. Jadi kita nggak perlu lagi bingung nyari informasi. Anak mama sudah bangun, genteng kimblang. Ayo sini. Tuh, sampai anak aku yang satu udah bangun. Dava dan D yang satu lagi Dipta lagi kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo dulu. Oke. Sampai sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa dilihat dan ditungguin, diikutin challenge aku untuk Danis. Nanti kita kasih di video berikutnya. Bye.